Shalom sahabat inspirasi, mari kita membaca nats Alkitab dari 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Pernahkah kita merasa lelah bukan karena banyaknya tumpukan pekerjaan, melainkan karena merasa semua yang kita lakukan seperti rutinitas yang hambar dan membosankan? Kita memulai hari dengan bangun pagi, mengurus rumah tangga, bekerja, melayani di gereja, lalu kembali tidur di malam hari. Kadang di tengah kesibukan itu kita kehilangan roh dari apa yang kita kerjakan. Disinilah kita harus selalu mengingat nasihat Rasul Paulus yang mengatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih di sini bukan sekedar perasaan hangat atau romantis, melainkan sebuah keputusan untuk menjadikan kebaikan bagi orang lain sebagai tujuan utama. Ada seorang pria, sebut saja Pak Harun namanya, seorang petugas kebersihan di sebuah perkantoran. Teman-temannya sering heran melihat Pak Harun yang selalu bekerja dengan wajah ceria. Bahkan saat harus membersihkan toilet yang kotor sekalipun. Suatu hari, seorang karyawan bertanya kepadanya, "Pak, apa rahasianya kok bisa tetap semangat? Padahal pekerjaannya berat dan sering tidak dihargai." Pak Harun tersenyum dan menjawab, "Saya tidak sedang membersihkan lantai, Mas. Saya sedang menyediakan ruang yang nyaman supaya orang-orang di sini bisa bekerja dengan tenang untuk menghidupi keluarga mereka. Saya melakukannya untuk Tuhan dan untuk mereka." Jawaban sederhana ini menunjukkan bahwa ketika kasih menjadi bahan bakar, pekerjaan yang paling berat ataupun paling rendah berubah menjadi pelayanan yang mulia. Pak Harun tidak hanya memegang sapu, tetapi dia sedang membagikan kasih melalui kebersihan yang ia ciptakan. Melakukan segala sesuatu dalam kasih berarti mengubah perspektif kita. Saat kita memasak untuk keluarga, jangan lihat itu sebagai beban di dapur, tetapi sebagai cara kita memberi nutrisi bagi orang-orang yang kita kasihi. Saat kita membalas pesan WhatsApp rekan kerja yang menjengkelkan mungkin, lakukanlah dengan kesabaran sebagai bentuk penghargaan terhadap sesama ciptaan Tuhan. Kasih mengubah kewajiban menjadi kesempatan. Tanpa kasih, tindakan sehebat apapun hanya akan menjadi sebuah kebisingan yang mengganggu. Namun dengan kasih, hal sekecil memberikan segelas air putih pun memiliki nilai kekekalan di mata Tuhan. Mari kita evaluasi hati kita hari ini. Apakah dorongan utama kita ketika mengerjakan segala sesuatu adalah persaingan atau pamer, atau justru murni karena kasih? Ingatlah, Tuhan tidak sekedar melihat seberapa besar hasil yang kita capai, tetapi juga melihat seberapa banyak kasih yang kita tuangkan ke dalam prosesnya. Mari kita terus dan senantiasa melakukan segala pekerjaan kita dilandaskan pada kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kembali kepada esensi kehidupan, yaitu kasih. Ampuni kami jika selama ini
kami melakukan banyak hal hanya karena kebiasaan atau mencari pujian untuk kepentingan diri sendiri. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar setiap kata, tindakan, dan pekerjaan yang kami lakukan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.